Semuanya udah kita bacakan, mungkin dari Bapak siapa tadi, Pak lupa ya, Pak Sukron. Bagus banget nama Pak Sukron, bagus banget dalam artian pokoknya bagus lah, saya nggak artikan, tapi yang artinya bagus. Kalau saya minta jamaah di sini semuanya kita baca Waya Khodil Hajati 41 kali, habis itu kita mohon sesuai keinginan dan sesuai hajat kita masing-masing. Gimana? Mau apa enggak? Ya, kita baca doa dulu Waya Khodil Hajati agar hajat kita dipermudah sama Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waya Khodil Hajati, Waya Khodil Hajati, Waya Khodil Hajati, Waya Hajar Waya Khodil 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 Hajar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ya Allah namung tumantang panjenengan kuwon. Ya Allah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih matur suwun, kita udah melakukan zikir, tahlil dan wirid di sini. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohon, apa yang kita inginkan semoga dikabulkan sama Allah. Amin. Dengan perantara barokah dari Simbah Kiai Abdul Jalil atau Syekh Abdul Jalil, Abdul Jalil atau Abdul Hakir. Kalau yang Mbah Abdul Jalil yang sebelah mana, Pak? Ini juga Mbah Abdul Hak, ini Mbah Abdul Jalil. Jadi nama Mbah Abdul Hak dan Abdul Jalil itu sama satu orang, Mbak. Kalau Mbah Kiai Semampir sendiri ya termasuk sini juga, tapi tempatnya sebelah mana, Pak? Ya, di makam umum. Makam umum. Tahu itu. Mas Sabir itu di makam di mana itu? Ini bukan Mas Sabir. Kalau di sini. Daerah sini juga. Kalau ini Mbah Abdul Hak sendiri atau di Muhammad. Tapi tahunnya nggak kelihatan, cuma dari harinya. Untuk menemukan ini, yang termasuk jemputan itu untuk hal. Oh, tiap harinya itu hal. Jadi tiap bulan apa, Pak? ya Rabu Kliwon. Rabu Kliwon. Jadi tiap Rabu Kliwon di sini diadakan mujahadah. Masukan itu sing Quran itu. Khatam satu ini, Pak, satu malam. Yang penting Baca tahlil, Yasin juga ya, Yasin, sholawat juga, Pak. Ya, yang penting untuk yang kita tahu yang penting perbanyak sholawat aja. Ya. Karena dalam doa itu menurut guru saya, Pak, ya, yang penting kita yakin apapun yang kita doakan, yang penting kita yakin. Sebisa kita, yang penting kita yakin. Biarpun kita bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau paling duit sing akeh sama aja, Pak. Insya Allah dikabulkan juga dengan karomah yang dimana di sini. Kalau yang gede ini makam siapa, Pak? termasuk itu Soro itu termasuk itu Sotik itu Sotik. Tapi kalau ini udah lama atau baru? baru 3 tahunan. 3 tahunan. Sebelahnya lagi ini kan
yang saya lihat pas kemarin saya dapat kiriman video dari rekan kita Bapak Wahyu, teman kita juga. Yang saya lihat di sini ada makam salah satu syekh atau waliullah, dan sebelahnya adalah salah satu pemuka agama juga, pintar ngaji, pintar sholat, yang penting alim gitu Pak ya. Saya rasa seperti itu yang kemarin yang saya lihat dari video, cuma dari video ya saya lihat. Tapi alhamdulillah atas rekomendasi dari Bapak Wahyu, saudara kita, kita bisa sampai sini dan kita bisa ngalap berkah di sini Pak. Saya akan ungkap satu dulu Pak, saya akan ungkap di sini sebenarnya dari Mbah Abdul Haq sendiri. Mbah Abdul Haq itu sebenarnya dulu bukan seorang yang biasa, bukan Pak, tapi dia salah satu waliullah dan salah satu juga penyebar agama Islam pada zamannya dulu Pak. Karena ini adalah makam bener-bener tua. Jadi kalau disuruh nyejarah kan mungkin nggak tahu ini meninggal tahun berapa, dan dia datang ke sini juga nggak tahu ya Pak ya. Jadi ini adalah makam, salah satu makam yang sangat tua di sini. Bahkan lebih tua dari ini semua, ini paling tua kalau menurut saya Pak. Paling tua di sini. Dan dia salah satu makam yang zaman dulu adalah makam salah satu pepunden, bukan cikal bakal tapi pepunden Pak. Cikal bakal dan pepunden beda Pak. Kalau cikal bakal itu ada seorang yang cikal bakal di dusun itu namanya cikal bakal. Jadi orang pertama yang datang ke situ itu namanya cikal bakal Pak. Jadi cikal bakal itu ada beberapa versi Pak. Ada cikal bakal kuburan juga ada Pak. Jadi kalau cikal bakal kuburan itu orang yang pertama dimakamkan di situ, itu namanya cikal bakal kuburan. Dan ada juga yang namanya cikal bakal dusun Pak. Nah itu cikal bakal dusun biasanya dia akan mirip-mirip dengan nama dusun tersebut. Contoh seperti Gadungan, itu ada Mbah Kiai Gadung Wulung juga seperti itu. Jadi ibaratnya tetap ada ada kaitannya dengan nama salah satu orang pertama yang datang yang menetap di situ. Kalau dari dusun Semampir sendiri, mungkin cikal bakal itu mungkin benar dia ada Mbah Sampir atau Mbah Kiai Abdul Sampir kalau nggak salah, itu ada dari keterangan saya. Tapi kalau di sini yang saya di hadapan saya ini ada bukan cikal bakal, tapi dia pepunden. Pepunden itu dia salah satu orang yang pada zaman dulu dia seorang yang dipuji-puji karena dia mempunyai banyak kelebihan di bidang supranatural, ilmu keagamaan, dan mungkin sifat dan kelakuan yang sangat istimewa. Makanya dia dipuji-puji dan diagungkan juga pada zamannya gitu Pak. Karena zaman dulu Mbah Abdul Haq sendiri dia bukan orang biasa Pak, dan dia bukan asli orang sini. Kalau Mbah Abdul Haq itu sebenarnya pendatang, kalau versi dan pemikiran saya yang saya lihat, dia seorang pendatang dan dia adalah, saya bilang kemarin, dia masih kakak seperguruan, bukan kakak kandung, bukan dari kemarin saya datang ke Gadungan dan di sana ada makam salah satu waliullah juga, dan ini adalah kakaknya, tapi kakak seperguruan, bukan kakak kandung. Bahasan Bisri. Jadi lebih tuaan gitu, Jadi dia juga salah satu murid atau salah satu santri dari Syekh Subakir yang dimakamkan di Gunung Tidar Pak, kalau menurut saya yang saya rasakan. Tadi pas saya tahlil, saya interaksi juga sama yang di sini. Dia mengatakan kalau di sini dia datang dengan membawa misi, yaitu menyebarkan agama Islam biar sesuai syariat gitu Pak. Karena sebelum beliau datang ke sini, dari sini udah Islam Pak, udah Islam. Cuman Islamnya masih Islam kepercayaan dan Islam seperti kayak Islam Darmo Gandul, Islam berbagai macam lah, Sabto Darmo seperti itu Pak. Jadi Islam kepercayaan bukan Islam syariat seperti kita sekarang Mbak. Jadi Mbah Abdul Haq atau Mbah Syekh Abdul Jalil ini adalah salah satu orang yang mengenalkan Islam sesuai syariat Mbak, sesuai rukun dan syaratnya gitu Mbak. Kalau menurut saya, pikiran saya seperti itu. Mungkin jenengan juga pernah dengar kalau di sini adalah makam dari kakak dari Bahasan Bisri yang dimakan di daerah Gadungan. Pernah dengar Pak? Belum pernah dengar. Tapi kalau dulu sesepuh-sepuh saya mengatakan bahwa ini benderanya Diponegoro gitu. Lebih tua lagi Pak malah. Lebih Tua lagi karena di musim Syekh Subakir itu Diponegoro belum lahir Pak. Iya. Belum lahir kalau Diponegoro belum lahir. Lebih tuaan ini Pak, kalau saya batin saya mengatakan ini lebih tuaan, dan dia belum masih di masa-masa ibaratnya masa-masa penjajahan Belanda, bukan di zaman Inggris Pak. Malah lebih tua lagi ini Pak. Usianya lebih tua. Ini sebelum Pangeran Diponegoro lahir kalau ini Pak. Iya. Orang-orang dulu mengatakan begitu. Saya cuma nirukan aja. Tapi menurut saya batin saya ini lebih tua lagi karena dia sebelum di eranya Pangeran Diponegoro.
gitu Pak. Karena Pangeran Diponegoro itu dia hidup di masa Mataram Pak. Kalau Pangeran Diponegoro itu hidup di masa Mataram Pak. Kalau eranya Syekh Subaker itu sebelum Mataram Pak. Sudah ada gitu loh. Masih jayanya Majapahit. Di tahun 1343 kalau nggak salah itu masa jayanya Majapahit. Pas punya panglima perang yang namanya Gajah Mada. Lah itu datangnya Syekh Subaker bersamaan dengan itu Pak. Nah di masa itu Mataram Kulo belum terbentuk Pak, apalagi Pangeran Diponegoro. Mataram Kulo aja belum terbentuk, apalagi Pangeran Diponegoro kan gitu Pak. Karena Pangeran Diponegoro itu terlahir dari Mataram Pak. Gitu. Jadi kalau dikatakan ini dari pengikut dari Pangeran Diponegoro Amit Sewu Pak, menurut batin saya ini kok kayak rada kurang pas gitu ya Pak. Ya pas juga kalau karena mungkin karena penamaan seorang itu kan yang namanya wali ada 9 ya Pak ya, imam ada 5. Itu mungkin penamaan dan pernyataan itu beda-beda. Tapi kalau menurut saya ini adalah salah satu santri dari Syekh Subaker, dari kakak seperguruan dari Bahasan Bisri yang dimakan di Gadungan Pak. Dan ini juga bukan orang Indonesia asli Pak. Makanya dia dikatakan Syekh Abdul Haq atau Syekh Abdul Jalil. Kalau zaman pada eranya itu Syekh Abdul Haq, Syekh Abdul Jalil itu belum nama tenar. Itu nama pendatang, bukan nama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia di masa itu namanya Dirgo Kusumo, Singo, Demejo, masih seperti itu Pak, daerah itu seperti itu. Masih Jawa kan seperti itu. Jadi kalau Mbah Abdul Haq atau Syekh Abdul Jalil itu nama tetap dari pesisir kulon ataupun dari tanah seberang atau dari tanah Arab Pak. Jadi ini yang saya katakan, ini bukan orang asli sini tapi dia pendatang, dia adalah dari negeri seberang Pak. Dia mengatakan seperti itu tadi sama saya Pak. Jadi dia adalah pendatang dan dia ikut sama gurunya yaitu Syekh Subaker yang dimakan di Gunung Tiga. Dan dia dari negeri seberang, dia adalah orang dari Irak, benua Irak Pak zaman dulu. Dan dia diajak oleh Syekh Subaker untuk menyebarkan agama Islam di daerah sini. Dan dia memilih dekat sama adiknya Syekh Hasan Bisri yang dimakan di Gadungan. Pernah ada dengar cerita kalau dia makamnya ini adalah kakaknya dari Bahasan Bisri, ada yang pernah cerita belum Pak? Ya, Mas Profesor itu maaf ya. Ya siap. Kemarin yang belum ini Bukan. Ya begini Ditemukan? bukan belum dirawat kan? Ya. Dengan bapak saya merawat Gadungan. Ya. Saya Hasan Bisri. Hasan Bisri Ya. dengan sini. Terus kono tak tinggal. Terus kemudian ini kan termasuk Hasan Bisri. Ya. Ya. Di Ngapura sing di anu ki rame semampir tok, aku ya dirawat. Ya. Termasuk kakangku. Yang ini. Kakangku orang tok, aku ya dipeni. Jadi menurut batin jenengan yang bisiki jenengan taruhlah ilham ya Pak. Kalau wahyu itu nabi Pak. Kalau kita ucapannya cuma ilham atau bisikan suci ya Mas. Menurut saya bisikan suci atau bisikan roh suci gitu lah. Menurut saya mengatakan bisikan dari roh suci gitu Pak. Itu kalau menik wahyu durung Pak, kita bukan nabi itu dapat wahyu kan gitu. Kita dapat ilham atau dibisikan dapat bisikan roh suci ya Pak ya. Itu menurut panjenengan yang bisiki roh suci panjenengan itu mengatakan kalau di sini kakaknya atau adiknya Pak? Kakaknya dari Syekh Hasan Bisri. Dan Hasan Bisri sendiri adalah insya Allah jenengan bisa cek di channel YouTube saya di Susulah Gelap Sewito, nanti dicek ceritanya seperti apa, di tahun berapa nanti jenengan tahu Pak. Dan di ini eranya hampir sama, cuman lebih tuaan untuk datang ke wilayah lebih duluan dari Hasan Bisri datang ke wilayah sini. Dan dia nyusul atau nututi atau klayu pemocah cilik meniklayu nangkonogi tempatnya Gembah Ripah Loh Jinawi zaman dulu. Jadi bangsa Indonesia terkenal dengan namanya Gembah Ripah Loh Jinawi dan terkenal disinilah surganya dunia zaman dulu Pak. Kenapa dikatakan surganya dunia? Karena kalau di Indonesia itu komplit Pak musimnya. Maksudnya komplit gini, apapun kita tanam dia bisa tumbuh Pak. Beda di Arab, beda Pak. Di lain lagi, beda lagi Pak. Di sana ada musim gugur, musim kering, musim salju. Di sini enggak Pak, musimnya cuma 2 Pak, hujan sama kemarau. Lebih enak Pak, musimnya cuma 2. Kalau di sini ada berapa musim. Jadi surganya dunia itu adalah Indonesia Pak.
Dan surganya Indonesia adalah tanah Jawa, Pak. Dan pusatnya tanah Jawa adalah Tidir, Pak. Makanya dari itu, dari Subagar sendiri, dia membawa keluarga, kerabat, santri, anak buah dibawa ke sini, Pak. Karena di sini gudangnya surganya dunia. Percaya nggak, Pak? Karena orang Jawa itu wis ramah tamah, orangnya apian, orangnya ayu-ayu meneh, Pak. Jenengan bojone Jawa mboten? Gitu. Berarti ngalem Jawa ayu. Nek sing bojone wong Cina berarti ora ayu lek ngarani Jawa gitu. Sambil kuya nih, Pak ya. Iya. Nyantai, rileks. Kalau dari Mbah Abdul Haq sendiri, menurut bisikan dari jenengan, dia mempunyai istri dan anak enggak, Pak, di sini? Kalian ceritanya itu istri ini termasuk adik Hasan Mumin Kerasa. Adik tapi bukan adik kandung dari Mbah Hasan Mukmin. Darah Kerasa itu bukan adik kandung, Iya. Pak. Jadi kayak adik ya. adik nak sanak Iya, gitu loh, iya. kalau adik sepupuan gitu yang saya rasakan dia dan dia dimakamkan di mana, Pak, untuk dari istri dari Mbah Abdul Haq sendiri untuk batin jenengan. Coba nanti kalau jenengan punya feeling, coba akan saya luruskan. Kalau itu benar nanti saya akan tambahin, tapi kalau salah saya benarkan, Pak. Menurut feeling jenengan, istri dari Mbah Abdul Haq atau Syekh Abdul Jalil sendiri di sini enggak, Pak? Insya Allah nah betul salah. Namanya siapa, Pak? Nyai Laminah. Nyai Laminah, tapi dengan lebih terkenal dengan Dewi Sekar Tanjung, Pak. Tuh di sana. Yang di luar. Nanggung sebenarnya, dia nanggung, nggak di luar, nggak di dalam, jadi kayak potong sini ya, Pak ya. Iya. Kalau nggak salah nih di sebelahnya Bapak ini potong. Dewi Sekar Tanjung sendiri dimakan di sini. Dia adalah istri dari Mbah Abdul Haq. Itu, Pak, dia mengatakan. Jadi dia masih sepupuan sama Simbah Kiai Kerasa. Ya. Bener, Pak. Dia bener banget. Saya cuma tinggal nambahin. Ya situ. Iya, bener situ ya. Nah, itu sampai situ, bener. Nah, situ, bener. Itu makam dari Simbah Sekar Tanjung, Dewi Sekar Tanjung. Sini. Kalau termasuk yang iki, ya kalau tak lurus Nggih, mboten napa-napa. Tapi sudah di situ, tapi kalau ini makam siapa, Pak, menurut jenengan? Ini. Ini ya. Nah, Agen iki anu ning iki tak lurus. oh, diberikan Nggih. Oh, gitu. Berarti memang dulu bener di situ. Heeh. Tapi sama Mas Munir geser. Digeser begini. Oh, gitu. Karena feeling saya mengatakan kalau di sana, Pak. Nggih. Di sana, cuman kok rada jadi diruskan ke sini, jadi belok gitu, Pak. Tapi bener sih nggak apa-apa, belok sini nggak apa, dikit, yang penting tetap masih di atas pusara atau masih di atas makam. Jadi Sekar Tanjung sendiri zaman dulu adalah seorang yang sangat cantik dan sangat istimewa. Maka diistri oleh Simbah Abdul Haq atau Simbah Abdul Jalil. Dia untuk apa ya namanya usia, dia terpaut kalau nggak salah 17 tahun, Pak, lebih tuaan Simbah Kakung. Jadi dia lebih mudaan gitu, Pak. Dan dia sangat cantik, tapi dia salah satu zaman dulu emang santrinya dia, Pak. Jadi nyantri kalau zaman dulu lebih namanya apa ya, Pak? Bukan nyantri sih, menikoyo nyantri ya, Pak yo. Nyantri, mentre gitu, nyantri, mentre gitu. Jadi ngakunya niku kok. Iya. Nyai Laminah. Iya, Nyai Laminah, tapi dia lebih terkenal dengan yang namanya kalau apa jenenge aslinya dia Nyai Laminah, tapi dia terkenalnya karena dia seorang yang disanjung-sanjung, dia bernama Dewi Sekar Tanjung, Pak. Oh, Sekar Tanjung. Dewi Laminah itu kayak apa ya? Julukan. Iya, julukan. Tapi kalau nama aslinya dia adalah Dewi Sekar Tanjung, Pak. Cakep, Pak, orangnya. Kalau masih hidup, paling saya duluan tuh tak deketin. Halo, gitu. Ya, Maaf, guyon, ya. Mbak. Maaf ya. Saya biguyon, Pak. Iya. Daerahnya biguyon enggak? Maksudnya lima menit yo Enggak apa-apa, wong saya boleh datangnya baru sekarang. Mas justru yang harus dimakan saya, Pak. Kenapa tadi tak geser ke sana? Cuman peringatan saya emang di situ gitu, Pak. Kalau di sini ini penggeseran, Pak. Menurut saya emang penggeseran dari jenengan, penggeseran gitu sebenarnya. Tapi bener juga di situ. Cuman rada geser gitu, Pak. Dan anak pertama dia juga dimakamkan di sini, Pak. Tahu jenengan makam di mana, Pak? Ya.
putranya. Anak pertama. Pengen saya ulik makam pertama, makam anak pertama dia tepatnya ada di bawah kameramen sebelah situ. Jadi anak pertama. Anak kedua dia diperistri sama, tapi bukan istri pertama, tapi diperistri menjadi istri kedua dari Mbah Semampir, jika bakal orang sini, Pak. Jadi putra kedua dia diperistri sama Mbah Semampir yang menjadi cikal bakal orang sini, Pak. Mbah Sampir dulu. Ya. Itu yang diperistri adalah anak kedua dari Mbah Abdul Jabir. Abdul Haq. Kalau anak pertama dimakan di sini, ini laki-laki, Pak. Ini laki-laki, anak pertama laki-laki. Yang kedua perempuan. Dan perempuan tadi di nikah tadi bukan jadi istri pertama ya, Pak ya. Karena istri pertama dari Mbah Sampir sendiri dia meninggal muda. Akhirnya menikahi lagi dari anak kedua dari Mbah Abdul Haq. Gitu, Pak. Anak pertama dimakan di sini. Betul tuh, betul. Geser sini dikit, Pak. Ini Pak. Lagi. Pas web. Nah, itu tepat sekali. Itu adalah makam anak pertama. Izin namanya siapa Pak Sus? Untuk anak. Dia namanya katanya Ahmad Jalaluddin katanya. Bener gak? Pernah datang di mimpi jenengan. Cuman jenengan nggak tahu kriteria. Itu Ahmad Jalaluddin itu siapa dan dia aslinya orang mana jenengan nggak tahu. Cuman pernah datang dan dibisikkan ke jenengan kalau di sini ada makam yang namanya Ahmad Jalaluddin. Pernah ya Pak ya? Iya, karena di sini makamnya. Gitu Pak. Ada pertanyaan Pak? Termasuk kayak saya itu kan tuh minta maaf ya. Tas cilik kopian dosa meneng ya. Enggak juga daripada jenengan. Oke kula Pak nek dosane. Berapa bersaudara Pak Sus? Hah? Untuk Cuman dua orang. Satu ini, yang satunya adalah putri yang diberistri oleh Mbah Sampir yang menjadi cikal bakal orang sini. Tapi makamnya nggak di sini. Sana Pak tepatnya. Di sana ada makam umum Pak. Di sana dimakan di makam umum. Jadi dia nggak mau dimakan di sini karena dia ngikut oleh sang suami di makam di sana Pak. Makam umum. Menarik ya Pak. Ada yang mau diprotes nggak Bapak sebelum saya tutup? Kalau mau diprotes nggak apa-apa? Atau mau tanya juga boleh. Yang dikatakan Bapak sampai orang Semampir. ini merupakan agama Islam. Agama Islam. Betul sekali. Menurut riwayat orang sendiri memang dia Ya. Dan dia datang ke sini udah sama istrinya. Dan anak pertama yaitu Ahmad Jalaluddin. Ini Pak. yang menjadi apa ya penasaran bagi masyarakat sini gini, Ya. orang-orang jauh itu datang ke sini banyak yang mintanya kepada Allah Pak. Ya, cuman Sama dengan Surabaya cara itu babat kayu apa itu namanya dulu kayu sembujo apa ya? Ah. Itu totohnya itu bisa sembuh penyakit apa saja. percaya nggak percaya Pak? Percaya nggak percaya? Tadi saya dua interaksi dan sama dapat Orang-orang sedikit jauh-jauh bisikan. datangan banyak itu. Sama sedikit mendapat bisikan ya Pak ya. Sedikit. Kalau ada orang sakit perut Pak, ada orang sakit perut, di sini ada obatnya katanya. Iya betul. Tepatnya ini Pak, daun seperti ini dimasak, dimakan, ini bisa menjadi obat nih Pak. Nih. Jadi satu bisa buat obat dan dua bisa membuat menjadi sarana dan prasarana orang yang pengen jualannya laris. Jadi orang yang pengen jualannya laris bisa, tapi jualan kuliner bukan jualan baju enggak, jualan kuliner di sini bisa gitu. Mengalap berkah di sini dan mengambil salah satu daun di sini untuk digunakan di masakan tadi, insya Allah laris manis Pak. Dia seperti itu katanya. Nah orang-orang dulu yang banyak itu ambil itu tombol itu loh. Ya, Penyakit itu dia. sakit berbagai macam. Kan ini ada pohon besar itu dibacok keluar itu totohnya itu. Kalau di sini dulu kayaknya kalau nggak salah di sebelah sini ya Pak ya ada Iya. pohon gede ya Pak. Iya betul. Di sini ya Pak ya. Di sini ada pohon gede zaman dulu. Tapi udah ditebang atau mati sendiri Pak? Di sini. Di sini. Iya, di makam Ini sini. mati sendiri atau ditebang Pak? Ditebang. Eh, Ditebang. musim bojo ditebang. Di sini ada karomah bagus banget sebenarnya Pak. Terus Jadi- terakhir jarak
Ya jarak ya. Jarak itu seperti apa, Pak? Oh jarak ya. Iya. Jarak Jawa atau jarak kepiar, Pak? Nek jarak Jawa itu yang ada bijinya. Nah, ada juga. Oh iya. Baru Tapi daunnya berapa kecil-kecil. bulan mati. Daunnya kecil-kecil itu ya, Pak. Ya besar-besar. Salah satu pengikut di sini adalah zaman dulu sering katanya daerah situ ya, Pak. Kalau orang masuk sini kalau kurang sopan santunnya kayak diliatin macan ya, Pak. Iya. Ada macan. Sering kayak ada sosok macan yang ada, sering kalau orang ibaratnya kurang sopan santunnya, kurang amit sewune kurang. Lah itu sering di sana diliatin macan, Pak. Bener, Pak, pernah dengar? Pernah ada yang mau bilang gitu? Sering. Ada yang bilang gitu, Pak? Ya ada ya termasuk ada kucing, ada Macan sih benar ya. Jadi sosok macan tadi, Pak. Saya transfer ke tubuh dia, Pak. Jadi itu nggak apa-apa. Cuman pengen dengar matanya seperti apa dan niatnya seperti apa. Nanti bisa diajak ngobrol matanya seperti apa. Tapi insya Allah sih, karena emang udah tak ajak ngobrol juga atau tadi pas saya masuk. Jadi emang ada sosok macan yang sering bagian nyambut gitu, Pak. Kalau dari mata batin. Kalau dari mata biasa nggak kelihatan, tapi kalau dari mata batin kelihatan. Kita tanya-tanya. Pengesuan kalian Pak Kiai ingkang mengku wonten mriki. Tanya-tanya. Jak salaman Mas Budir. Jak salaman. Selamat. Monggo. Tangleti isine kene iki apa? Assalamualaikum. Salim. Assalamualaikum ya Bapak Bapak. Allah dikunjungi dengan napa mawon sing di masakan iki men dipun sing penting ayam tentrem toh dinawi kalih napa mawon madhep jenengan barokah Allah saking Allah kalian Allah yang ngapunten simbah. Wonten pesen Mbah kalian Pak Mundir. Mediomisasi mengatakan bahwasanya untuk pesan sama bapaknya ini untuk terus merawat makam ini karena dia adalah beliau adalah makam karomah begitu. Ada lagi, Mas? Ada lagi pesannya? Ya sing pokok itu ngrawat sini. Ya. Anu Penasaran sama karo ini? mayat. Ini batu ya, Pak ya? Ini batu ini. Ini batu atau cor-coran nih, Pak? Pinten namanya Mbak? Satu. Satu. Istimewa kita istimewa. Cakep ya. Ketinu itu bedah iki istimewa. Serano liyane. Mediomisasi mengatakan bahwa untuk yang menjaga ini adalah Simbah Loreng Jawa. Nah, Siapa? batu putih. Loreng Jawa. Ya. Ditanya lagi, Pak. Ditanya lagi nggak apa-apa. Kalau enggak saya pulangkan ke alam. Simbah sendiri ada temennya untuk yang menjaga sini apa Simbah Pak? Oh. Dia mengatakan yang menjaga sini banyak termasuk Simbah Loreng Jawa.
Ada pesan-pesan tertentu untuk masyarakat sini dan warga sini? Ya. Pesannya apa? Ya, dia mengatakan kalau orang mau sini, mau ziarah ke sini, insya Allah dengan perantara yang dimakan di sini Syekh Abdul Haq atau Syekh Abdul Jalil, itu insya Allah apapun bisa diperwujudkan dengan sarana dan prasarana dengan karomah yang ada di sini katanya. Apapun bisa, contoh orang mau jualan, sakit, berbagai macam, insya Allah bisa katanya. Dengan sarana seperti itu, dengan sarana ziarah alat berkah di sini bisa katanya. Pak Sus, Mau diambil nggak? Pak Sus, mungkin coba kaget tanggal gitu. Siapa? Kemarin Gimana? saya kesini kok Kemana Pak? Sini sini, yuk, nggak apa-apa. Ditanglet, Bah. Kenging napa kala wingi kula niku mriki niate pun sae. Kok wonten sing tumut kula. Kedai kula dos pundi niku, Mbah? Ben kajenge boten disreni dos pundi, Pak Kedai? Mriki wonten. kalau untuk sowan ke Simbah Abdul Haq sendiri untuk baca sholawat paling enggak berapa kali Mbah? Medomisasi mengatakan bahwa untuk membaca sholawat kalau di ziarah di makam Simbah Abdul Haq itu diperbanyak untuk membaca sholawat, yang penting ikhlas. Kalian menapa mawon Mbah? Ingkang dipun remeni Simbah Abdul Haq sanese sholawat. Medomisasi mengatakan bahwa untuk ziarah di Mbah Abdul Jalil itu tahlil, tahmid dan sekomplitnya. Tahlil artinya. Nggih. Tahlil sak komplite ngoten. Detail. Nggih. Ada lagi? Nanti masuk mriki sing bapak kula sak keluarga kula ngopeni termasuk ngopeni simbah karena diparingi tentrem ayam roh jenenge sak keluarga dunya dunya akhirat. Amin. Karo kon jagane kampung kene. Sak kanca-kanca Karo kon jagane wargane kene. kabeh masyarakat ben guyub rukun tentrem nyuda kumpul kabeh. Bisa balik nang awake dhewe. Nggih. Ora perlu kok jauh. Nggih. Pentara kulo ngerti. Nggih. Karepane opo isi atimu pentara kulo. Nggih. Nggih. Ajaran tak wae. Sherlock no. Sherlock. Gini Pak, kula bih saking Sawangan Mbak, lah gadhen luwet mriki, kula badhe nyuwun oleh-oleh Mbak. Marake tong sedaya kula nyuwun oleh-oleh nggih Pak. Sukani nggih Pak. Nek ora disukani oleh-oleh mesake Mbak.
Ya Pak ya. Ya. Tersuwun ya Pak ya. Dengan sani kondur wonten alam kelanggengan Pak, dengan kondur wonten alam jenengan, dengan tunaikan tugas dengan baik, dengan tunaikan tugas dengan niat bekti sama guru, bekti sama pepunden, bekti sama juragan ya Mbah ya. Dengan niatnya jaga sini, yang penting saya derek pesan sedikit Mbah. Nanti kalau orang yang di sini niatnya baik, tolong dibantu semaksimal mungkin Mbah. Tapi kalau niatnya jelek, tolong dilempar sejauh-jauhnya. Ya Mbah ya. Kalau niatnya nggak bener, lempar jauh-jauhnya Mbah. Ya Mbah ya. Tapi kalau niatnya baik, dibantu, dijaga, biar aman semuanya ya Mbah yo. Atas ridho Allah. Tapi kalau niatnya jelek, tolong lempar sejauh-jauhnya ya Mbah yo. Setuju Pak? Wah setuju bosor ya. Nanti kalau orang yang ganteng di sini Pak, Mbah dijaga. Kalau orang jelek, tetap melu jaga bakal dilempar kasihnya. nanti Termasuk saya nanti dilempar Pak, karena saya nggak ganteng, saya jelek gitu loh. dimaksudnya dibuangnya apa hawa nafsunya. Nah, Mbah, ini mau dikasih saya atau dikasih siapa Mbah? Hah? Oh saya, alhamdulillah, matur suwun. Seiring barang yang ada di tubuh jenengan saya ambil, jenengan pulang ke alamnya. Seiring barang yang ada di tubuh jenengan saya ambil, jenengan pulang ke alamnya. Seiring barang yang ada di tubuh jenengan saya ambil, jenengan pulang ke alamnya. Kayak saya kasih apa Mbah? 1 sampai 3. Siap, mereka tak jenengan gini gitu. Sampai lewat keluarin. Seiring tak tarik ini Mbah dari tubuh jenengan pulang ke alamnya ya Mbah ya. Tak kasih apa Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. 3 jenengan pulang ya Mbah ya. Bismillah. 1 2 3. Cakep Mbak. Alih kayak gula apa jenengan? Nah. Rawat dulu. Oh rawat jenengan, yo ora apa-apa. Kula mekalah. Nek cah cilik ra mekalah wong tuwa ndak kuwalat. Makanya kalau tak mekalah wong tuwa ndak kuwalat. Ya. Tapi apik ora Pak. Ya. Barakallah. Oh, amin. Oh, cek tok. Ngomong ada saking awake niki. Lah pengambilan seperti apa? Di depan mata kayak tadi di situ. Di depan mata juga. Ini juga di depan mata. Nah, ada yang namanya sampingan atau abal. Praktis kok tak bantu. Siap. Rasa sempurna. Maksudnya kasih Allah. Ya Allah. Bismillah. Ini sinten, Mon? Apa? Loreng. Oh, di tak pae, Pak. Ini tenanan tuh yo. Bismillah. Allah. Katanya di. Kalau yang gue tak kalau bedanya nanti. Sorry aku luar tengah. Jadi bisa sih udah tersadar dan kita lanjut lagi ke review makam selanjutnya. Dan malam ini kita disponsori minuman yang namanya minuman apa? Cleo ya Mas. Cleo ini produk dari Magelang sendiri ya Mas ya? Produk Magelang atau produk mana Mas? Kurang tahu Mas. Magelang mungkin ya. Magelang. Dan ini rasanya sangat jernih dan sangat enak juga loh. Jadi kalau di badan rasanya nyes. Jadi kalau pas kita dahaga, pas kita nyambung joming lah. Nah, itu terasa banget segernya, terasa enaknya. Terasa enaknya dan terasa segernya. Gimana pun ini kiko man. Coba. Set. Ah, nih kok. Bolong sebenarnya. Wah. Belum kok. Buatan nganu mungkin. Nek boten nganu mangke nganu. Ning nek apa mau nganu nggih boten sang nganu kan nganu. Anu Pak. Nganu ya. Pun tak anu nih. Belum. Yuk, kita lanjut lagi Pak. Review makam yang sebelah itu Pak. Itu siapa, sejarah seperti apa? Coba kita review lebih dalam Pak. Kalau ini Ahmad Jalaluddin udah jelas juga. Di sini ada Dewi Sekar Tanjung juga tadi udah jelas. Dan di situ itu siapa Pak? Yang ini Pak. Yang ini. Yang ini yang kecil sebelahnya dari Babdul Jalil Babdul Haq. Ini siapa Pak? Kalian yang pengikut. Tapi tahu namanya enggak Pak? Pengikutnya tahu enggak namanya siapa?
Coba, kalau itu namanya tahu nggak Pak? Kan namanya juga pinjam belum dikembalikan. Pras. Saya Abdul Karim. Jadi pinjamnya belum dikembalikan. Oh Arif. Dikembalikan yang diambil namanya kita. Abdul Karim adalah penjara atau santri dari Abdul Hak atau gimana tadi kan? Pendampingan dari sana. Nggak tahu ya, mungkin kalau di sini ada Yang ini ditemukan oleh siapa? termasuk teman-teman ini. Nah, para kami pirang-pirang antara Mbah Nurrohim. Iya sih benar. Tapi dia lebih bukan pendamping tapi lebih kayak pengawal ya menurut saya, lebih pengawal kayak dia adalah pengawal. Jadi ini dan sebelah mana tadi itu juga pengawal Pak. Pengawal juga, ini pengawal dan itu pengawal. Jadi benar kalau ini pengawal dan itu pengawal. Kalau ini bukan makam dari eranya zaman dulu tapi era zaman sekarang nih Pak. Iya, Ini makam era sekarang, ini era sekarang, ini era sekarang, dan itu era sekarang Pak menurut saya. Jadi makam zaman sekarang bukan zaman dulu kalau gitu Pak. Yang makam zaman dulu ada ini makam zaman dulu, ini makam zaman dulu, di situ ada makam zaman dulu satu, ada 1, 2, 3, 4, 5 Pak di sana. Makam zaman dulu juga gitu. Tapi kalau ini makam zaman sekarang, ini makam zaman sekarang, dan ini makam zaman sekarang, ini makam zaman sekarang gitu Pak. Benar Pak? Baru ini 3 tahun. oh, gitu, Pak. Iya. Disusun baru aja. Udah nyewa belum Pak? Sudah, yang itu Iya nyewa ya. Tadi sempat datang ke pikiran saya juga katanya iya, baru 3 tahunan lalu, 4 tahunan sekarang. udah nyewa Pak. Berapa? 3 tahun kan? Iya. Ini juga udah nyewa ini Pak belum? Yang ini, Ya, apa ya, udah lama. yang itu juga udah. Kalau yang ini siapa Pak? Makam siapa Jok? Termasuk ini apa ya? Cokro Cokroningrat. Purwasiso. Raden Cokroningrat. Raden Mas Cokro. Raden Mas Cokroningrat itu tapi kok kayak makam zaman era-era udah Mataram, bukan makam itu. Kalau itu kan belum era Mataram ya kalau itu. Itu kan sebelum era Mataram. Kalau ini kan udah eranya Mataram sekarang gitu lah kalau menurut saya gitu loh Pak. Jadi setelah sebelum kemerdekaan di tahun 1700-an gitu. Jadi eranya Majapahit ini bener asam kesandung. Raden Mas Cokroningrat. Raden Mas Cokroningrat yang itu. Purwasiso. 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 Itu yang itu siapa Mas? Raden Mas Cokro. Yang itu sebelahnya lagi. Ningrat. Yang satunya lagi. Lembayung. Ini Lembayung. Ini Lembayung itu bukan dari sini Pak. Ini pendatang juga. Iya, enggak. Ini semua pendatang yang ini Pak. Ini pendatang. Jadi ini dan ini pendatang, bukan orang asli sini. Kalau makam yang benar-benar jenengan tahu ya Pak ya. Jenengan tahu itu tuh Pak. Yang benar-benar tahu itu gitu loh Pak. Kalau yang ini jenengan tahu dari sejarah. Bukan jenengan tahu pasti makaman enggak. Ini tahu dari sejarah kalau jenengan Pak. Benar enggak Pak? Jadi kalau yang 3 ini makam jenengan tahunya dari sejarah. Kalau yang itu jenengan tahu semuanya, menguburkan aja tahu. Kalau yang ini. Tapi kalau yang ini makam era sejarah juga, kayak di zaman Mataram, tapi Mataram udah sesudah Hamangkurat Pak. Jadi lebih ke Kasultanan Pak. Jadi era Kasultanan bukan era Hamangkurat atau era Kasunanan, bukan kalau yang ini. Tapi ini real, di sini ada makamnya juga Pak. Pengen ditembus secara batin nggak? Atau cukup dengan kepercayaan atau pengen ditembus secara batin sendiri?
Jadi dengan secara batin atau cukup dengan percaya ini? Ya lebih mantapnya ya yang aja. Coba dipakai batin juga. Iya. Siap. Boleh Pak, Pak lihat pakai batin. Ya. Tapi sebelum saya coba lihat pakai batin, nanti kalau salah saya mau maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benarnya itu kebenaran cuma milik Allah. Tapi kalau kesalahan murni dari kita, gitu ya Pak ya. Boleh Pak? Ya. Bismillah. Cerita di sana ya Mas. Nang kene mana kene? Lecek to nang kono mana kene? Aku tak manut kameramen kowe. Niku. Sana. Oh, Ya. ikutin kamera. Oh, Iya. ngendi Mas? Niku dekat bapake. Oh iya, kowe sepuluh manut ke kamera nek manut darah syuting, Mbak. Maksudku wong nek ada syuting kok syuting ya. Nah, nanti biar tolong lagi. Saya nyatakan ini semua benar makam salah satu dia adalah panglima perang zaman dulu, tapi di eranya Ki Ageng Mangir. Jadi zaman dulu Ki Ageng Mangir mempunyai 5 penderek, tapi yang 3 kesini. Kenapa kok kesini? Karena dia diajak berkhianat, dia nggak mau Pak. Jadi akhirnya lari dari kerajaan. Karena udah keluar dari Mataram dan niatnya pengen dari Ki Ageng Mangir itu aneh juga. Zaman dulu pernah cerita Ki Ageng Mangir, pernah dengar belum Mas kameramen? Nah, Dia salah seorang yang pengen aneh coba berkhianat sama kerajaan Mataram zaman dulu. Dan dia membawa 5 pengawal dan 3-nya di sini. Karena dia diajak niat buruk atau niat untuk memerangi Mataram, dia nggak mau Pak. Akhirnya datang ke sini dan membuat salah satu padepokan atau perguruan zaman dulu Pak. Jadi dia adalah di era Ki Ageng Mangir. Jadi benar ini dari Keraton Mataram zaman dulu Pak. Tapi dia tidak mau diajak untuk kejahatan, tapi dia lebih suka untuk ngenengke cipta karo manembah kawane Gusti menyatu dengan Sang Hyang Ilahi Robi zaman dulu Pak. Jadi dia datang ke sini mendirikan salah satu padepokan untuk menyebarkan ilmu tapi ilmu dalam bidang kebaikan Pak zaman dulu. Karena zaman dulu masih di era perang ya Pak ya, di era perang sama zaman Belanda itu udah masuk di iya udah di Belanda, belum setelah itu baru sebentar tipis cuma sebentar. Dan dia masuk di perang zaman Belanda. Dia kesini menyebarkan yang namanya ilmu kanuragan, didik pemuda sini untuk melakukan perlawanan atau benteng untuk menjaga pribadi masing-masing untuk melawan zaman penjajahan zaman dulu Pak. Jadi kalau dia masih udah di masa tahun 30-an sampai 45 dia masuk di kategori yang namanya pejuang Pak. Karena sebelum itu makanya dia belum termasuk di pejuang revolusi belum Pak. Karena dia di eranya Ki Ageng Mangir, yaitu di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat istimewa zaman dulu Pak. Gitu. Raden Mas Cokroningrat Nyai Lembayung itu ada salah satu, dia adalah pengawal dari zaman dulu, ada pengawal dari Raden Ki Ageng Mangir zaman dulu. Tapi dia balelo Pak, balik ke sini. Tapi balelo bener Pak, karena Ki Ageng Mangir niatnya dia mau menggulingkan yang namanya Sri Sultan zaman dulu Pak. Makanya dia nggak ikut keluar dari kerajaan, tapi dia nggak ikut cara pemberontakannya, nggak ikut Pak. Dia lebih suka lebih menepi ke sini dan membuat salah satu padepokan ngajarkan masyarakat sini, pemuda sini dalam dalam ilmu kanuragan Pak. Jadi untuk mempertahankan diri dan untuk melawan bangsa penjajah zaman dulu. Cakep nggak Pak ceritanya Pak? Dan itu bener nggak Pak ceritanya Pak? Mau yang ada ditanyakan dulu Pak. Ada
ada yang nyentuh, kan nggak ada yang nyentuh, gerak sendiri, wah jumlah yang dikit, berapa? Ngorono ya. Nggak berdua, aku main di P. Ada pertanyaan nggak Pak? Kira-kira cerita saya nyebal dari yang pernah diangan-angan jenengan yang sesuai keyakinan jenengan nggak Pak? Nyebal nggak Pak? Enggak. Ini satu dengan Bapak Ya. sama. Sama. Ya. Sama. Oh, perjuangan ini dengan ini sama. Sinkron ya Pak ini. Real. Dia punya hewan kesayangan ya. Ya. Nah, Pak. Jadi ini punya cuma hewan kesayangan berwujud kucing. Pak. Iya, saya termasuk ke sana-sana itu kucing. Iya, sering nampak kayak kucing, kadang kayak kelihatan putih mulus, kadang kelihatan hitam polos, kadang kelihatan juga kuning, Mbak. Sering nggak lihat itu? Jadi dia punya yang namanya hewan kesayangan yaitu kucing. Dan sekarang pun sering terlihat, cuman orang nggak ngeh, orang nggak sadar kalau itu sebenarnya kucing dari sini, Mbak. Kadang kalau kita ziarah atau munajat di sini, sering juga terdengar kayak bunyi kucing atau wirawiri ngelilingi sini, Pak. Pernah dengar seperti itu, Pak? Kayak ada kucing tapi dilihat kok nggak ada. Tapi dilihat ada, tapi ngehnya kita, taunya kita, ya itu kucing biasa gitu. Sering nggak pangku. Oh, cakep ya Pak ya berarti ya. Berarti mata batin saya nggak salah ya Pak. Kalau di sini kayak ada kucing ya. Ya, tadi sudah ada kucing ke sana-sana kan. Prediksi saya enak Pak seperti itu. Dan kucing sering terlihat gak cuma satu tapi dua Pak. Pengen lihat kucingnya seperti apa? Cakep nih. Jadi dua kucing yang sering terlihat, kamu bikin dua mediumisasi. Itu sama itu. Yuk jadikan satu. Ini enak kita ngobrolin. Ini Pak. Enggak dituntun atau dibopong. Minta tolong. Jadikan satu ya, jadikan satu. Ya kan sama selalu pas gitu. Enak ya? Coba tanya-tanya Pak. Terakhir apa tengah? Mereka sing ngobrol. Aku nggak sepatu apa-apa itu. Tasnya diambil, Mas. Tas. Oke lur, terjadi dua mediumisasi di sini yang merupakan hewan kesayangan dari salah satu makam Panglima yang merupakan dua sosok kucing. Apakah dari mediumisasi kali ini bisa memberikan penjelasan? Alhamdulillah. Harus tenang ya. Ya. Yang
Warga mriki iki mengen apa mriki. Oh. Kayak mriki. Saya mboten masuk. Masuk kantong oh ya ini anu lewat mriki. Yang kantong makan. Notasi menikah ya ini, iya dah. Pakai mereka, iya. Oh. Buatan pulau panjang, yang mantok-mantok kalau ini langsung sumbalan, anak pulau saya lakukan jaga. Makan ini kita ngomong lagi. Ini bikin mundur lagi. Kontak dosen positif kok. Kucingnya bilang. Hanya dengan kan. Ini kan bukan kucing garam, Mas. Orang kucing garam. Enggak. Bukan. Oke lor, bisa kita lihat di sini dari salah satu mediumisasi kita banyak berpesan kepada juru kunci makam di sini yang bernamakan Mbah Munir. Pun Mbah, saya pesan-pesan. Yang ini. Ayo balik. Oke lor, kita coba sadarkan salah satu. Punten nggih, Pak. Punten nggih, Pak. Punten nggih. Oh. Oke lor, alhamdulillah mediumisasi kita yang satu sudah berhasil kita sadarkan, tinggal menunggu yang satu. Salah satu mediumisasi kita juga yang satu ini sedang berpesan kepada juru kunci yang berada di pemakaman sini. Berpun dah sampun mendapatkan pesan-pesan. Gara ke sini. Ikut. Gara ke sini. Gara ke sini. Mundur ya. Masus. Buatan ini kalau Pak Kiai. Oke lor, mediumisasi kita kali ini dia menginginkan pulang ke alamnya diantar sama salah satu sesepuh di dusun sini atau Bapak Kiai. Monggo Pak di
Assalamualaikum. Bener ya? Nek kondor nang ngalamin jenengan. Ya ada rukun hati. Salam ya, Pak. Salam. Ya, ya. di waspi al-fatihah mas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Allahu Akbar. Mas, saya cium. Hitam. Dikasih minum. Allah.